Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriana. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2212406. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan PPG Daljab tahun 2022, angkatan ke-1 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Program studi yang saya ikuti adalah Teknik Komputer dan Informatika. Yang saya pegang ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, angkatan ke-1 di Sekolah SMA Negeri 14 Garut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa. Dan berdoa silakan dipimpin oleh Bapak. Duduk siap. Mari. Untuk masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kalian login ke e-learning SMA 14 Garut untuk melakukan presensi ya. Baik, yang tidak hadir di kelas ini satu orang. Arif, coba. Sakit. Mudah-mudahan Arif cepat semua. Ada yang sudah nengok? Materi untuk kali ini adalah kualitas program. Nah, sebelum ke kualitas program, saya ingin memutarkan video motivasi yang berjudul Binasa Kata Terlambat. Perubahan itu kesadaran akan bergantung diri kalian sendiri. Bagaimana? Doa ready? Yes, saya ready. Sebelum ke kualitas program, saya ingin mereview dulu materi yang telah dipelajari kalian kelas 11 tentang pemrograman. Jadi untuk membuat sebuah program atau aplikasi harus dirancang dulu, dan namanya adalah apa? Algoritma. Dan kau mesti ingat apa? Perancang.
mau makan, mau buka pilihan sekolah itu diturunkan langkah-langkahnya secara bertahap. Itu namanya algoritma. Harus dirancang dulu karena yang diminta oleh kita adalah komputer ya, bukan manusia. Komputer itu bodoh harus diperintah dengan rinci dan jelas. Kalau nggak jelas dia akan salah. Setelah dirancang, lalu diprogram atau di coding. Dulu kan belajar C++ ya. Belajar C++ itu adalah memprogram. Dan memprogram itu mentranslate dari rancangan kita ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa itu banyak. Kayak bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Di program juga ada banyak bahasa. Untuk membuat program berbasis Android menggunakan Kotlin dan misalnya Android Studio. Untuk berbasis web menggunakan PHP. Untuk berbasis desktop menggunakan VB, ya. C++, Java. Data ini bisa menggunakan Python dan lain sebagainya, banyak aplikasi. Dan setelah ditranslate ke dalam bahasa itu yang akan disusunkan bisa jadi bahasa C, jadilah aplikasi contohnya yang biasa kalian gunakan. Contohnya apa? WhatsApp. Jadi produk dari apa yang kita rancang dan translate ke dalam bahasa pemrograman. Melakukan tes program itu baik atau tidak, dan indikatornya yang pertama kalian bisa menelaah dampak dari sebuah kualitas program. Kalau kualitas buruk dampaknya bagaimana dan kualitas baik dampaknya seperti apa. Banyak dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian bisa setelah kalian akan mengamati sebuah studi kasus ya dari sosmed yang tidak baik atau radikal. Secara berkelompok kalian bisa memverifikasi sebuah sosmed tanpa merubah karakter dan menimbulkan masalah. Ini adalah konten materi pertemuan kali ini. Yang pertama, dampak dari kegagalan sebuah program. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi komputer. Yang ketiga adalah kriteria sebuah software. Dan yang keempat, bagaimana memodifikasi sebuah software dan dari clean code. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita perlu belajar tentang kualitas sebuah program? Tapi saya pun akan menjawab dengan pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, pernahkah Anda berpikir ketika Anda membuat sesuatu besar-besaran, nyontek, biar digodok, copy paste itu akan mengakibatkan masalah yang sangat besar seperti kehidupan manusia dan budaya nasional, bahkan kehilangan nyawa? Itu terbayangkan tidak? Bila kuliah pernah mendapatkan seperti itu, kita lihat contoh kasusnya. Yang pertama adalah contoh Ariane 5 Spaceship. Ini adalah Ariane Spaceship itu adalah roket yang diluncurkan oleh negara Prancis yang sebelumnya roket itu telah berhasil namanya Ariane 4. Dan apa yang terjadi? European Space Agency is launched on the brand Ariane rocket for the first time. This is a big deal. The Ariane 5 is designed to carry large, expensive scientific Jadi si Ariane 5 Spaceship ini dalam 39 detik apa yang terjadi? Ledak. Kenapa ledak? Ledak lagi. Ya dulu. Things start with a clear temporary acceleration. Then the rocket abruptly changes direction, starts braking. Suddenly it turns. Less than a minute after launch, huge chunks of glowing fragments carry in. Poin dari kejadian ini adalah dalam 39 detik ledak akibat keberadaan sebuah sistem yang salah. Jadi si Ariane 5 Spaceship yang berhasil itu diteruskan di roket Ariane 5 Spaceship ini. Cuma masalahnya pada sistemnya ada masalah bom.
Bab itu kesalahan program, ya. Adapun mengkonversi bilangan 64 bit ke 16 bit karena si Alan Vice President ini hanya bisa membaca 16 bit, akhirnya hancur. 200 juta US dollar layar dan astronot meninggal. Hancur berkeping-keping. Bagaimana pengorbanan membentuk seorang astronot itu bukan hal yang gampang. Itu contoh perjalanan sistem. Jadi apa yang kalian contek dari pertanyaan kamu, saya lihat di kelas 12 mencontek di Google sampai nama variabelnya pun sama. Tadi itu hal yang gampang berubah nama variabel masih kopas. Tapi kalau dunia industri kenyataannya akan berbeda seperti ini. Yang kedua, saya ada kasus ini. Airport Heathrow Airport ini di Inggris, airport yang terbesar di dunia, ya, 5 airport yang terbesar di dunia. Ketika pertama kali launching, ya, terjadi kegagalan sistem. 4.219 salah kirim. Tapi kan kalian jangan shopping 42.000 pesanan salah kirim. Kebayang ini 4.219 salah kirim. 5.000 penerbangan akibat software yang bermasalah. Ya, estimasi waktunya berapa? 46.360 berapa ratus tahun untuk mengembalikan 1,453 ratusan tahun kan? Akibat kekuatan kualitas program yang tidak baik akan mengakibatkan korban nyawa. Silakan cari, saya kasih kata kunci apa? Masih ingat penerbangan dari Indonesia kasus yang tahun kemarin? Ethiopia, Boeing, ya, Boeing 337 Max. Coba lihat, baca dulu. Cari, silakan browsing dulu. Semua sudah mengisi? Saya lihat jawaban yang Elsa dalam program algoritma diberikan sesuai dengan model yang terdiri dari rangkaian yang terstruktur. Dari ketiga kata tersebut menyebabkan sistem yaitu kurangnya penyesuaian dan pengembangan sistem. Yang kedua, kurangnya menata kebutuhan pemakai, melibatkan pemakai dan perusahaan rancangan kurangnya sempurna evaluasi kualitas dan analis biaya. Ini artinya pemahamannya sudah lebih lengkap, ya, lebih detail. Yang selanjutnya siapa? RSC. Dari ketiga kasus tersebut kita teliti dalam mengerjakan program. Mana RSC? Hasilnya gimana telitinya? Jadi kita harus teliti dan berhati-hati membuat coding. Jadi intinya, semua juga melihat dari kasus tersebut kita harus hati-hati dan logis dalam membuat sebuah software sehingga software itu menjadi software yang berkualitas. Lanjutkan pembahasannya. Berapa banyak yang harus dikeluarkan ketika programnya buruk secara ekonomi. Jadi selain kerugian ekonomi, kerugian waktu juga membahas software yang tidak bersih atau tidak berkualitas. Sekarang masalah kualitas program itu di Indonesia hal yang dasar, ya. Banyak kualitas program yang dikategorikan tidak baik. Contohnya Anda membuka website
Ketika banyak pengunjung, body. Ketika ujian kemarin, body. Padahal itu ada bisa ditambah lagi kalau kualitas orangnya baik. Ini masalahnya itu adalah kualitas itu masalah yang besar. Jadi banyak di Indonesia kualitas kode yang tidak baik sehingga mengakibatkan banyak resiko. Dan saya biar kerja dari para praktisi, contohnya praktisi Wirawan Wiranto. Lihat dia yang Wirawan kenapa? Karena saya jadi nama saya Wirawan Wiranto, saya CEO di Data Cakra. Ya, sebelum di Data Cakra saya mengawal KAI lulus dari Telkom, itu kerja di Microsoft. dan sebagainya. Masalahnya apa? Di Indonesia banyak kode yang Saya Indonesia. ini adalah real Kualitas kode itu di Indonesia sangat masalah, ya, masalah besar. Tapi sering kali itu dipakai. Ya. Bahkan di Indonesia yang namanya kode yang masih di mana-mana. Di perusahaan enterprise, perusahaan besar kayak perusahaan minyak, perusahaan perbankan itu banyak kode yang karena mereka mungkin memang tidak memperhatikan kualitas kode. Yang penting aplikasi bisa jalan. Sementara di startup itu ada kecenderungan dikejar waktu. Jadi misalnya investasi dengan itu untuk 7-6 bulan. Itu mereka akan bikin aplikasi yang memiliki kualitas kode. Nah, yang mana ini jangka pendek pahami, tapi ketika jangka panjang itu akan berbahaya. Nah, kualitas kode ini juga jadi masalah ya. Karena saya berpikir sebenarnya tidak sesuatu yang ingin bangun dalam artian ini, dan khususnya sesuatu yang baik itu sudah tidak. Kalau kita dari zaman dulu ya kita terbiasa menulis sesuatu yang baik. Ketika kita lulus kita menulis sesuatu yang pasti baik juga. Metodologinya, cara penggunaan tulisan dan seterusnya. Tapi kalau dari awal kita menulisnya tidak benar, ketika kita menulis sesuatu yang baik, effortnya membikinnya itu berat. Di sini apa banyak engineer yang sanggup seperti yang posisi dan bahkan mayoritas kode yang ada di industri sekarang masih dicoba di standar kualitas. Nah, seperti ini kalau mereka menggunakan biasanya Indonesia yang ini karena kan saya Indonesia kita dari Vietnam, Thailand dan lain-lain adalah juga kuing kita gitu. yang saya ambil catatan dari pakar ini adalah kita itu harus membiasakan membuat kode yang baik ya. Karena kalau sudah terbiasa ke depan pun biasa. Karena buktinya karyawan dari karyawan TPU pun masih sama. Ada yang menggunakan kode-kode yang kotor, kode-kode yang kotor. Sedangkan yang dibutuhkan di Indonesia adalah kode-kode yang bersih. Sehingga kalau kita sudah belajar di tingkat menengah membuat kode yang berkualitas baik, karena ketika kuliah pun akan baik juga, dan ketika bekerja pun akan baik juga, sehingga dan dibutuhkan regenerasi terpenuhi. Selama ini Indonesia masih kekurangan program yang membuat kualitas program yang baik. Itu poinnya, intinya kita harus membiasakan membuat kode yang baik. Jadi untuk membuat sebuah kode yang baik itu bagaimana caranya? Ini membuat sebuah program itu kompleks ya, bukan hanya kode saja. Kita harus merancang kebutuhan dulu, identifikasi kebutuhan, lalu merancangnya, selanjutnya mendesain, memprogram, menguji, tes lagi, itu jadi siklus ya. Atau dengan usahakan melakukan, tapi kita tidak belajar yang lebih kompleks dulu. Kita fokuskan dulu ke penulisan kode, dan penulisan kode yang baik itu seperti apa. Yang pertama, kode yang berkualitas itu harus memiliki beberapa aspek. Yang pertama, coba baca salah seorang. Kode yang berkualitas itu, kode yang baik itu adalah benar. Bagaimana maksud kode baik itu yang benar? Ada
Ada yang bisa menjelaskan? Tadi program itu kan dirancang. Iya, Pak. Kalian merancang. Apakah hasilnya ini sesuai dengan rencana atau tidak? Kalian merancang atau yang sekarang hayal, tapi tetap jadi pikiran aja yang hayal ya. Apalagi yang dirancang. Yang dirancang dengan hasil dari itu harus sesuai, makanya kode yang lain itu harus itu benar. Artinya yang dirancang dengan output yang dihasilkannya itu harus sesuai. Yang kedua, kode yang lain itu harus efektif. Artinya program itu bagus, tetapi membutuhkan resource yang banyak. Contohnya, program itu berjalan, tetapi membutuhkan waktu untuk prosesnya yang lama, loadingnya lama. Berjalan, tapi loading lama. Itu kan membutuhkan resiko. Jadi yang lain itu berjalan dengan baik, tapi waktunya pun baik, efektif. Yang selanjutnya, kode yang baik itu harus bersih yang akan kita bahas sekarang, dan yang keempat, kode yang baik itu harus fleksibel. Artinya ketika create sebuah aplikasi itu bisa dikembangkan kembali oleh orang lain. Jadi ketika membuat sebuah program, kedepannya bisa dikembangkan terus menerus. Kalau kodenya buruk, itu susah untuk dikembangkan karena yang mengertinya hanya programmer seorang. Tapi kalau kode yang baik bisa dikembangkan, bisa dibuat kolaborasi, kalau bisa berbuat kerja sama. Jadi membuat program nanti di perusahaan bukan satu orang. Google itu sampai ada ratusan programmer. Jadi nanti ada ratusan terus saja banyak programmer baru bekerja. Karena kalau kodenya nggak baik, nanti susah. Yang ini mikirnya ini, yang ini mikirnya ini berbeda-beda. Nggak ada standar mengembangkan juga kan susah. Makanya kalau itu harus fleksibel sehingga bisa dibaca oleh orang lain. Ini prinsipnya. Yang selanjutnya, bagaimana memahami sebuah kode yang rumit? Saya ilustrasikan oleh penjelasan ini. Kita kasih pengajaran. Kalau kita membaca sebuah pemikiran orang lain, kita kemudian ada semangat dan sebagainya ya. Kalian harus menavigasi. Kurang lebih gambaran apabila ketika kita membaca kode orang lain gitu. Banyak kan kode ini di dunia, bahkan mungkin nggak cuma di Indonesia ya, di Indonesia utara sih. Nah ini banyak yang seperti ini. Jadi intinya gini ya. Kalau program yang buruk itu susah untuk dipahami oleh orang lain karena ribet. Kadang untuk masuk ke satu mencapai tujuan yang cepat harus berbelok-belok. Banyak kan orang mikirnya gitu, ribet. Itulah contoh kode yang karena program itu berasal dari logika masing-masing ya. Kalau kalian secara programmer semua akan berbeda pemikirannya. Ada yang mikirnya ribet, walaupun benar tapi mikirnya ribet, itu yang susah. Jadi yang benar itu yang fleksibel dan bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi tujuan dari kita mempelajari clean code, yang pertama kode program itu harus dimengerti oleh programmer yang lain. Yang kedua, program harus mudah dibaca dan ditelusuri karena program itu untuk dikembangkan, bukan hanya satu kali. Program itu seiring dengan berjalannya waktu harus dikembangkan karena kebutuhannya pun akan berbeda. Ketika orang tua kamu dulu hanya cukup dengan SMS saja, sekarang sudah nggak cukup karena sekarang sudah berbasis mobile internet, misalnya harus pakai WA lain. Sehingga begitu pun ketika sekarang dianggap kita canggih, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan menjadi zaman dulu lagi. Makanya program harus dikembangkan dan diperbaharui. Dan untuk memperbaharuinya kita harus mudah. Dan untuk mempermudahnya itu programnya harus berkualitas atau clean code. Programnya harus bersih. Selanjutnya prinsip kode yang ditulis itu harus dibaca oleh manusia. Artinya bisa dibaca oleh programmer yang lain. Karena untuk meringankan beban kerja seluruh tim memahami alur program.
Itu saya ambil contoh, coba. Tips yang pertama, nama yang bermakna. Apalah makna sebuah nama? Nama bermakna nggak? Namanya siapa? Namanya? Ada artinya? Melani? Manusia. Nah, jadi sebuah nama itu harus bermakna, jangan asal. Lihat contoh program. Ini program jalan, berarti ini nggak salah. Jadi ROT ada dua, ada orang logika, ada kan? Penulis. Ini contoh menghitung apa itu? Coba yang lain. Itu untuk menghitung apa? Kebaca nggak? Integer, for diulangi, i sama dengan 2, i kurang dari n, terus ditambah bilangan apa? Bilangan bulat yang lain, kebaca nggak ini? Ini lihat perhitungannya. Ya, tuh, ini adalah bilangan prima. Tapi tadi untuk menjawab ini bilangan prima, kamu harus mikir dulu lama kan? Iya. Inilah kelemahan dari Benson. Bayangkan dengan seperti ini. Integer bilangan, bahwa bilangan prima. Dari baris kedua saja sudah diketahui bahwa ini adalah untuk menghitung bilangan prima. Jadi berapa lama untuk memahami maksud dari sebuah program? Jadi artinya penamaannya harus jelas, jangan integer. Ingat, kode di perusahaan, di industri itu bukan satu halaman, tapi ratusan juta halaman. Untuk menyorting satu bilangan, bayangkan, lebih lama. Tapi kalau jelas nih, IMTN, apa itu? Bolehan F. Nanti F-nya ada banyak berapa juta? F1, F2, F4, bingung kan? Ya. Tapi kalau jelas, bilangan prima true. Mulai. Selanjutnya ini dijelaskan pembagi. Artinya penamaannya harus jelas sehingga orang memahaminya bisa cepat ini program untuk apa. Intinya dari hal itu contohnya adalah yang pertama kode harus mencerminkan makna. Contoh kode-kode A, B, X, X, M, Y, dan lain sebagainya. Yang jelas. Yang bersih adalah kota pembelian, itu jelas kan? Harga beli, maksud tujuannya mudah dimengerti. Yang kedua, nama tidak menimbulkan salah persepsi. Ketika integer bilangan list 100 itu akan mengilustrasikan apa? Lihat list itu biasanya apa? Array kan? Array. Array dan list itu ada list dan tipe bilangan yang berbeda. Yang kedua, fungsi itu harus menjalankan satu fungsi ya. Sambil contohnya ya. Integer hitung total harga, lalu integer harga barang, integer pajak barang. Nah ini satu fungsi kan, hitung total harga. Rumusnya adalah integer diambil dari integer harga barang dan integer pajak. Lalu di sini cetak return harga barang tambah pajak. Ini rumusnya. Ini berarti fungsi dari hitung total harga. Jangan ada fungsi yang lain. Contohnya tambahin cetak filter, cetak dokumen. Ini maksudnya kode yang baik itu harus satu fungsi. Dalam fungsi hitung total jangan ada fungsi-fungsi yang lain. Jadi artinya ketika program yang banyak besar, mencari fungsi-fungsinya hanya satu fungsi. Satu fungsi, selanjutnya fungsi sebaiknya singkat dan modular. Jangan menamakan fungsi yang panjang-panjang ya. Lalu fungsi harus satu level abstraksi ya. Get student, render page, full itu sama. Misalnya kalau get student, ya get student saja. Fungsi jangan menimbulkan efek samping. Kalian bagi kelompok, satu kelompok 4 orang atau 5 orang, dan saya akan bagikan lembah kerjanya. Silakan kerjakan. Coba saya berikan dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini. Lihat cara pengerjaannya ya. Lihat APD. Soal nomor 1 itu tadi sudah dikerjakan. Perhatikan ini kode fungsinya untuk apa? Kayak tadi.
dan ini kode dianggap green code, silakan ubah menjadi clean code. Selanjutnya, yang nomor 5, modifikasi program yang status bad code kayak integer intd, elif time is day, integer ds itu termasuk bad code. Silakan tulis menjadi clean code. Itu nomor 5. Silakan, ada yang bertanya tentang penugasan LKPD ini? Jelas semua? Kalau sudah jelas, silakan kerjakan ya. Sudah bisa semua? Jadi soal membahasakan itu menghitung apa? Hitung Hitung segitiga. Saya ambil program salah satu ya. Ini hasil kerja Elsa ya. Silakan presentasikan Elsa ya. Ini hasil kerja kelompok 1 oleh Elsa ya. Silakan presentasikan Elsa membuat clean code yang soal nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara menghitung segitiga. Oke, di sini kita bisa lihat ada cara menghitung segitiga yang integer alas. Ini kalau di backward kan A itu alas A dan ini itu P. Nah, saya ubah menjadi clean code menjadi integer alas kali ini. Selanjutnya ada float luas yang otomatis ke bawah juga akan berubah menjadi code masukkan panjang alas sin. Kalau di backward alas itu A, saya ubah menjadi alas code masukkan ini segitiga sin tinggi. Rumusnya juga akan berubah menjadi clean code menjadi luas 0,5 kali alas kali ini code luas segitiga. Sudah ya? Coba buktikan bahwa program ini benar. Silakan, Ari. Masukkan 12 misalnya, tingginya 9, hasilnya 85,5 detik. Coba kelas. Coba, silakan. Pembahasan LKPD nomor 5 akan dipresentasikan oleh kelompok 2 ISTI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan dari backward menjadi clean code. Di sini integer D karena itu backward diubah menjadi integer atas batas 19 days. Point float, point spec, point get all that karena ini menggunakan 3 diubah menjadi clean code hanya menggunakan get saja, itu point get single get. Ini insentif 01. Sudah selesai pengerjaan LKPD. Untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, kalian bisa mengakses learning.sma14jalur.sch.id, masuk ke menu
ujian. Silakan kerjakan, nanti akan keluar hasilnya. Tokennya ini, nanti silakan kerjakan. Baiklah, setelah kalian tadi mengerjakan KKPD, mempraktekkan, mengujinya sampai berhasil, sampai bisa menyimpulkan, sekarang kalian menyimpulkan dari materi awal sampai akhir. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Ya. Kalian emailnya untuk menyimpulkan dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinalda Putri sebagai perwakilan dari kelompok 3 di sini akan menyimpulkan materi pembahasan yang sudah dibahas tadi. Dari materi algoritma dan pemrograman, kita dapat menyimpulkan bahwa input itu sifatnya wajib karena input tersebut akan berpengaruh terhadap kita yang bercita-cita sebagai programmer. Input tersebut akan berpengaruh kepada aspek lain seperti kualitas seorang programmer. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak ke depannya, dan yang terakhir, timbul pengerjaan lebih dari satu programmer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pastikan. Selanjutnya kelompok yang lain, silakan. Kelompok 4 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari materi pembelajaran hari ini yaitu pentingnya clean code bagi kehidupan kita supaya bisa dikembangkan supaya program yang kita buat dapat dikembangkan oleh orang lain maupun oleh anak cucu saya ke depannya. Sekian kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah sampai ke anak cucu. Baik. Setelah kalian bisa menyimpulkan dari materi awal sampai akhir tadi, kira-kira materi apa yang kalian sukai? Berikut ya. Studi kasus ya. Baik, selanjutnya materi kedepannya kita akan membahas masih clean code di pertemuan kedua, yaitu tentang error handling, bagaimana menangani sebuah masalah di program. Selanjutnya akan mengetes sebuah program. Jadi program yang berkualitas itu harus diukur, dan diukur itu dinamakan namanya pengujian, dan pengujian itu ada modelnya bermacam-macam untuk mengukur sebuah program itu berkualitas. Itu untuk materi kedepannya. Selanjutnya silakan Anda baca materi-materi yang ada di e-learning sebagai dasar untuk pembelajaran kedua dan ketiga tentang kode kualitas program, ya, tentang kualitas program atau pengujian program. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai, dan kita akhiri dengan berdoa. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Rabbi